Nah, ini untuk cara pertama ya. Ini saya jelaskan di sini ada cara pertama dan cara kedua ya. Cara pertama ya kita terpaksa harus bikin trapo. Untuk trapo ke tukang trapo kita bisa pesan trapo sekitar 10 ampere murni ya, 10 ampere murni, input 220, outputnya atau ini primer ini sekundernya bikin satu gulungan 100 volt full 10 ampere full karena ini untuk penggerak drive unit ya, untuk DU drive unit. Terus ini 60 volt untuk cutting atau sistem pemotongan benang. Di sini sekitar 6 ampere ya, 6 ampere full ya. Terus ini untuk jumping bikin 6 ampere juga output 6 ampere. Dan ini output ke power supply yang 24 volt, 5 volt dan 12 volt. Jadi input power supply langsung ngambil dari input 220 volt ya. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua di lanjutan video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like and share. Oke, kita akan coba jelaskan atau saya jelaskan ya. Ini transformer 3 pas untuk lilitan U-nya, lilitan V-nya, lilitan W-nya. U, V, W ya di sini. Standarnya 380 untuk standar 3 pas di mesin-mesin SWF di Indonesia ya. Standarnya di Indonesia tuh 380 volt 3 pas. Ini bagian primer. Oke. Input UPW ya. Sebelum saya jelaskan perubahan untuk digantikan ke 1 pas ya. Sekundernya di sini ada output 100 volt untuk ke drive unit atau DU ya, penggerak stepping motor ya. Ada juga sekunder yang outputnya mengacu ke bagian cutting system ya, pemotongan benang. Ada juga yang mengacu ke solenoid jumping. Tapi kalau untuk tipe SWF tipe D ke atas, biasanya dia udah memakai power supply yang 24 volt ya, yang 40 ampere. Jadi output yang 18 volt untuk mensuplai kebutuhan solenoid jumping nggak terpakai. Jadi yang terpakai hanya sekundernya tuh 60 volt untuk bagian cutting, 100 volt untuk drive unit, dan lainnya masuk ke bagian lampu, power supply 24 volt, power supply yang untuk CPU ya 5 volt dan 12 volt. Oke, lanjut kita akan jelaskan masalah pemasangan kapasitor 40 mikro 450 volt untuk bisa menggunakan listrik atau supply 100 atau 220 volt AC dengan cara paling simpel dan aman. Oke, kita lihat di sini sebenarnya hanya penambahan bagian kapasitor yang 40 mikro 450 volt AC ya. Itu kita koneksikan ke bagian UPW kan, ini kan UPW ya. Oke. Pertama arus listrik untuk 3 pas. Sini kan ada terkoneksi dari jala-jala listrik ke 380 volt, 380 volt, 380 volt ya. Ini kita cabut dan pindahkan ke bagian 220 volt. Jadi kabel yang dari jaringan listrik kita pindahkan dari 380 ke 220. Ada konektor di trafo 3 pasnya ya. Pindahkan ke 220 U, V, W ya.
Nah, terus kita harus tambahkan kapasitor ini 40 mikro 450 volt, koneksikan ke bagian U dan V. UPW ini kan UPW ya, bagian UV. Nah, untuk bagian input arus listrik ya dari jala-jala masuk ke bagian V dan W. Untuk U-nya kita putus, nggak dipakai ya, karena ini kan kita bikin satu pas ya untuk V dan W ya. Oke. Nah, untuk bagian lampu ya, lampu penerangan TL di bawah mesin, terus bagian power supply yang 24 volt untuk kebutuhan jumping solenoid, untuk kebutuhan stepper solenoid kalau pakai stepper ya. Terus untuk power supply yang 5 volt 12 volt untuk bagian CPU dan join board ya, itu langsung kita ngambil dari bagian V dan W. Biasanya aslinya standarnya dia ngambil dari U sama W untuk input power supply ya. Oke, kita pindahkan ke bagian V dan W. Jadi input listrik 220 masuk ke bagian P, V dan W. U kita nggak pakai, putus. Adapun kapasitor kita masuk ke bagian U dan V. Naik lagi ke atas, kita pindahkan dari 380 ke 220. Dengan cara seperti ini pun mesin sudah bisa berjalan dengan normal ya, nggak ada kendala. Oke, kita bagian servo. Kalau servo mungkin dengan kondisi seperti ini nanti ada error servo ya, error kalau nggak salah, kalau Sanyo Denki dia 71 ya, berarti kalau ada error 71 di bagian servonya itu ada parameter setting untuk menjadikan servo itu satu fase ya, karena aslinya dia pasang 3 pas ya. Jadi kalau kita koneksikan seperti ini nanti ada error 71. Error 71 nanti parameternya kita akan bahas di video berikutnya ya. Tapi dengan cara seperti ini pun udah cukup untuk, atau udah bisa menggunakan satu pas. Cara paling simpel ya, kita hanya menggunakan kapasitor 40 mikro 450 volt, dan itu yang saya gunakan di perakitan mesin yang ada di video ini ya. Normal, nggak ada kendala. Bagian cutting normal, cutting, holding, cutting, semua normal. Solenoid jumping juga normal. Oke, kita di sini akan merubah 3 fase mesin bordir SVF untuk tipe D ya, untuk tipe D nih, tipe D. Oke, dari 3 fase ke 1 fase ya, atas permintaan teman-teman semua, rekan-rekan teknisi. Oke ya, oke, kita lihat rangkaiannya seperti ini. Ini bagian trafo 3 pas ya. Ini bagian power supply 24 volt 40 ampere untuk kebutuhan solenoid jumping di bagian kepala mesin ya. Ini yang ini power supply untuk ini, untuk power supply untuk 5 volt 12 volt min 5 dan min 12 untuk mensuplai kebutuhan CPU dan join board ya. Ini 24 volt, dan ini untuk driver penggerak pemotongan benang bawah ya. Dan ini
untuk power supply untuk cutting, kayak holding untuk ini pemotongan penguncian benang saat pemotongan ya. Oke, kita akan bahas masalah perubahan dari 3 pas ke 1 pas dengan cara yang paling simpel. Kita akan menggunakan sebuah kapasitor ya. Kapasitor 40 mikro 450 volt. Ini konektor untuk kebutuhan power supply yang 5 volt. Kalau untuk power supply yang 24 volt 40 ampere dia langsung juga dari input 220, atau kalian bisa ngambil dari sini juga nggak apa-apa ya. Semua kebutuhan power supply lampu baiknya dipindahkan ke sini semua. Oke, nah kita lihat di dalam tuh ada konektor input 380. Oke, kita buka dulu. Ini listrik dalam kondisi nyala ya saya, karena ini udah saya rubah ke 1 pas. Ini trafo asli SWF 3 fase 1,7 kW ya, 1,7 kW dia. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ada input 415 volt, ada input 380 volt, 350 ya, 240, 220. Di sini yang kita gunakan untuk 3 fase di Indonesia rata-rata 380 volt ya untuk input dari jala-jala listrik. Nah, untuk itu kita pindahkan dari jala-jala listrik ini UVW, karena ini U, ini ya, ini U, ini V, ini W, UPW ya. Oke. Dari 380 kita pindah ke 220 ya, untuk input arus listrik 220 volt ya, UVW. Oke, kita pindahkan semua UVW ke 220. Kemudian untuk kebutuhan power supply ini semua ya, kalian cek dia ngambilnya dari mana. Kalau memang dia ngambilnya dari U ke V atau U ke W, kalian pindahkan dulu dari yang U pindahkan ke V, satu lagi ke W nya, seperti penjelasan di gambaran skema tadi ya. Ini bagian sekunder trafo, ada 110 volt. 110 volt itu untuk penggerak DU, drive unit ya. Ada yang 50 volt untuk power supply yang cutting benang ya. Ada juga 19 volt. Kalau di sini 19 volt nggak dipakai karena 24 voltnya udah pakai power supply ya. Ini dengan ini sama. Tapi untuk tipe D dia udah nggak digunakan lagi karena dia menggunakan power supply switching ya, 24 volt. Jadi ini nggak dipakai. Jadi hanya trafo ini hanya dibutuhkan untuk drive unit sama cutting benang. Oke. Nah, ini kapasitor yang saya pasang. Kapasitornya 40 mikro 450 volt AC ya. Oke. Saya pasang di U, ini U, bagian U, dan ini satu lagi bagian V ya, U, V, W ya. Ini kapasitor. Oke, kita udah pasang. Listrik dari input jala-jala kita gunakan V dan W. Oke, langsung masuk ke jala-jala atau ke bagian bridge switch ya, di sini ya. Dari sini ambil. Oke, saya kira hanya itu ya untuk perubahan 1 pas yang sangat simpel untuk mesin bordir SWF tipe D ke atas ya. Atau hampir semua juga sama. Tinggal ikuti aja apa yang diarahkan tadi di skemanya, seperti itu kira-kira.
Oke, ini bagian servo. Servonya dia menggunakan Sun Motion ya untuk SWF, Sun Motion atau biasanya Sun Motion ya, Sanyo Denki. Ini dia. Bang Tang, coba matiin mesin Oke, duk. Nah, ya. Kalau di bagian servo atau servo drive-nya tidak dirubah untuk bagian parameter setting 3 pas ke 1 pas, dia akan ada kode error 63 atau 71. Oke. Untuk merubah ini ke 1 pas, karena dengan cara tadi kita membuat merubah trafo ke 1 pas, di servo drive pun harus ada perubahan di parameter setting ya. Caranya di sini kan ada ada WR, ada panah turun, panah naik, dan mode. Untuk merubahnya tekan mode, cari bagian RU dia, RU ya, RU ini turun naik, cari bagian RU 00. Nah ini RU 00, tekan bagian WR atau right, lama ya, sekitar 3 detik, pijit. Nah keluar ini. Oke, kita naikkan 1 untuk merubah, pencet WR 1 kali, 1 kali lagi agar pindah ke ditnya. Kita naikkan. Oke, sudah. Pijit lagi WR 3 detik untuk penyimpanan data. Nah, ini tersimpan ya. Jadi untuk bagian parameter setting di RU 00 kita udah rubah ke 01H. Maksudnya 01H ini servo drive ini menggunakan 1 fas listrik ya, arus listrik 1 pas 220. Tapi kalau 00 berarti menggunakan 1 pas 3 pas 220. Nah ini dia. Oke, kita coba. Jangan salah ya, bagian RU 00 tekan right lama baru 01, berarti ini udah selesai. Oke, kita matikan listriknya, mesinnya matikan. Mang Tang, matikan Mang Tang. Oke, on. Yuk. Nah, bila ini sudah ada garis 3, berarti servo drive ini udah kita bikin 1 fas ya. 1 fas 220. Oke. Begitu untuk parameter setting di Sanyo Denki Sun Motion dari 3 pas ke 1 pas.